Ini gimana kabarnya semua pada sehat? Alhamdulillah ya. Ayo. Assalamualaikum. Terima kasih buat Kompas. Gue udah diundang lagi ke Balai Kartini gitu ya. Kirain buat callback, taunya buat ini lagi. Dan biasanya itu kalau misalnya gue ditonton sama juri itu kadang-kadang gue suka suka nervous gitu. Gue kadang-kadang kalau ditonton sama 3 juri itu bikin gue itu takut banget kalau gue ngeblank. Tapi sekarang mereka udah nggak ada di sini, jadi gue kalau ngeblank juga bebas. Mau ngeblank juga bebas. Tapi Mbak yang baju hitam nih, cantik banget Mbak, beneran Mbak. Beneran Mbak, cantik banget. Mbak tahu nggak Mbak? Saya lagi ngeblank Mbak. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang bikin komik itu ngeblank. Yang pertama itu karena grogi. Penontonnya banyak, ditonton sama juri, terus ada timer, ya kan? Itu biasa gejalanya itu kaki gemeteran, terus keringetan, bibir pecah-pecah, mata merah, gigi kuning. Kan? Itu biasanya kalau udah lagi grogi tuh jalan ngomong gak jelas tuh jalan puter-puter gitu kan. Ya gue bingung ya gue bingung, tapi gue bingung sama apaan ya, apa ayo. Dan faktor selanjutnya itu karena komiknya itu lupa materi, jadi lagi ngomong di tengah-tengah tiba-tiba lupa kepotong. Dan faktor yang paling parah yang pasti bikin komik ngeblank itu karena komiknya emang gak punya materi. Mau ngomong apa? Tapi gue beneran ya, setelah gue close mic hari Jumat, terus hari Sabtunya gue pergi ke pesantren gue di daerah Banten. Terus gue datang ke sana, gue pikir adik-adik kelas gue gak ada yang kenal sama gue, gak ada yang tahu gue, tapi ternyata emang gak ada yang kenal ya. Tapi enggak, beberapa ada yang kenal karena ternyata mereka ngadain nobar video suci gue. Setelah nobar, hari Jumat biasanya ngadain latihan pidato, mereka pada gak mau pidato. Pasti tanya kenapa gak mau pidato? Enggak takut gak lucu. Lah, dikata stand up kali ya? Biasanya mereka kalau lagi pidato kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat ilahi Robbi. Kan? Jadi sekarang mereka kalau pidato jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama ini gimana kabar semuanya pada sehat ya. Jadi ngikutin. Tapi setelah itu gue datang, gue sempat ketemu sama Pak Kiai gue, Kiai Adrian. Terus gue ngobrol-ngobrol, di tengah obrolan beliau bilang, Zawin nanti kalau misalnya ada waktu kosong kamu ngisi ya di pesantren. Ngisi stand up di acara malam seni santri. Terus gue bilang, enggak Ustadz, saya yang bakal kosongin waktu. Nanti saya datang ngisi acara gak usah dibayar, gratis, saya ikhlas. Terus beliau bilang, oh bagus kalau gitu. Terus gue dikasih cincin sama Pak Kiai. Ini cincin buat kamu sebagai bentuk apresiasi pesantren. Ini cincinnya, serius, dikasih Pak Kiai. Terus gue balik ke kosan, gue tanya ke teman gue yang ngerti cincin, katanya ini harganya sekitar 400 ribuan. Ya udah nanti gue stand up gak usah lebih dari 5 menit ya. Sebenarnya pas lagi bulan puasa gitu, untuk banyak, kalau menurut gue sebagai anak kosan itu, gue anak kosan dan teman-teman gue anak kosan, bagi kami anak kosan, bulan puasa itu gak beda jauh sama bulan-bulan biasa, sama aja. Ya soalnya bulan-bulan biasa juga kita udah biasa nahan lapar gitu. Tapi seenggaknya bulan puasa itu ada barokahnya buat anak-anak kosan. Biasanya anak kosan kalau lagi bulan puasa, itu jam 5 teng udah pergi ke masjid. Ngapain? Dengerin ceramah? Bukan, nungguin takjil. Weh bro, ke masjid itu yuk, udah jam 5 nih, biasa takjil. Ah gak enakan masjid sono, makannya pakai ayam. Wah enakan di sono, makannya pakai spaghetti. Hah di masjid, bukan Pizza Hut. Bayar itu mah. Gratis. Dan sebenarnya pas lagi bulan puasa, hal yang paling ditunggu-tunggu, hari yang paling ditunggu-tunggu itu adalah pada saat hari Lebaran. Bener gak sih hari Lebaran? Biasanya itu kalau hari Lebaran, pagi-pagi itu sholat id, penuh banget, rame banget. Bangun subuh-subuh, 5:30 langsung ke masjid, pakai baju bagus, tapi nggak sholat subuh. Ini sebenarnya yang wajib sama yang sunnah yang mana sih? Yang wajib kan sholat subuh, yang sunnah sholat id. Ini gak kenapa gara-gara yang sunnah jadi yang wajib ketinggalan? Ya kan? Tepuk tangan sih. Ya kan? Ini gara-gara yang sunnah yang wajib jadi ketinggalan. Dan biasanya kalau lagi sholat id, itu kalau awal-awal, kalau misalnya kita datang dari 5:30, itu kita dapatnya di dalam. Telat sedikit dapat di teras, telat lagi dapat di luar. Telat lagi datang ke masjid langsung pulang, sholatnya udah selesai. Terima kasih gue Zawin.